Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Anissa. Nah, cerita ini itu bermula di suatu pagi. Kebetulan pas waktu itu lagi libur sekolah, Anissa ini tidur di kamar. Nah, di tengah tidurnya itu tiba-tiba dia ini dengar ada suara keributan dari arah luar kamar. Ternyata ayah dan ibunya itu lagi bertengkar. Dan dia waktu itu dengar dengan jelas kalau ibunya Anissa ini nanya ke ayahnya soal SMS. Jadi waktu itu ibunya nanya, ini siapa Pak? Perempuan ini siapa? Yang SMS kamu ini siapa? Akhirnya usut punya usut, ternyata perempuan yang ngirim SMS ini itu bukan orang baru. Namanya Susi. Dulu Susi ini pernah ngejar-ngejar Pak Anwar ceritanya. Tapi waktu itu Pak Anwar lebih memilih untuk menikah dengan Bu Ranti dan menolak Susi waktu itu. Dan Bu Ranti akhirnya tetap bersikeras, beliau nggak setuju kalau suaminya ini harus kerja satu proyek dengan perempuan yang namanya Susi ini. Bu Ranti langsung nyuruh Pak Anwar untuk membatalkan kerjasama itu dan harus detik itu juga. Terus beberapa hari setelah Pak Anwar memutuskan kerjasama proyek itu, tiba-tiba Bu Ranti itu merasakan ada hal yang aneh. Pokoknya nggak enak banget tiba-tiba suasananya, dan Bu Ranti ini merasa kalau wajahnya itu tiba-tiba merasa kayak panas banget. Jadi wajahnya itu kayak kebakar. Dan beberapa saat kemudian kulit wajah Bu Ranti ini langsung berubah jadi merah-merah, dan warnanya itu nggak hanya merah, langsung berubah jadi gelap sampai akhirnya seluruh wajah Bu Ranti ini berubah jadi hitam. Tapi selang 3 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah tantenya Anissa. Di situ kakaknya Susi ini tiba-tiba menanyakan kondisinya Bu Ranti. Bu Ranti gimana kabarnya? Apa baik-baik aja atau gimana? Padahal waktu itu keluarga besar Anissa ini belum ada yang tahu, termasuk si tantenya Anissa ini. Beliau sebenarnya juga belum tahu tentang kondisi dari Bu Ranti, terutama soal wajahnya yang menghitam itu. Nah, dari sinilah mulai ada kecurigaan kalau sakitnya Bu Ranti ini itu ada hubungannya dengan Susi. Nah, ketika ada di kasur lantai inilah, tingkah laku Bu Ranti itu juga ikut-ikutan nggak wajar. Setiap kali Bu Ranti ini duduk, posisi duduknya itu bungkuk banget. Jadi bungkuknya itu sampai ke depan, dan sampai jidatnya itu sampai menyentuh lantai. Nah, di sini Bu Ranti itu diam di posisi bungkuk itu lumayan lama banget.